Oke, baik. Teman-teman peserta, alhamdulillah kita sudah selesai ya isomanya. Oke, baik, kita akan lanjut ke sesi penyampaian materi. Tapi sebelum sesi penyampaian materi, biar teman-teman peserta pada semangat, kan siang hari ya. Siang hari, biar pada semangat untuk cari ilmunya, kita sama-sama untuk mendengarkan penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Riyadi. Tapi sebelum itu, dari moderator satu nih, Sela. Gimana, Sel, tadi udah dengar penyampaian materi dari materi 1 sampai 3 nih. Kalau dari Sela sendiri, gimana kira-kira melihatnya? Kalau dari aku sendiri, materi yang diberikan sama narasumber itu benar-benar keren banget, benar-benar informatif. Dari yang awalnya aku nggak tahu, jadi tahu. Dari awalnya aku belum paham, jadi paham karena penyampaian dari para narasumber yang sangat jelas dan informatif nih, Kak Ilham. Ya, bener banget nih, Sel. Apalagi tadi udah disampaikan mengenai ternyata seperti ini loh fatwa-fatwa MUI mengenai pangan halal, terus regulasinya, terus juga titik kritis yang pastinya tuh bermanfaat banget ya, Sel, buat nantinya kita kita terapkan gitu kan saat di industri produk halal seperti itu, Sel. Ya mungkin kita langsung aja nih, Sel. Tapi sebelum itu banyak yang masih off cam nih, Sel. Kita sapa dulu nih teman-teman peserta biar semangat siang hari ngedengerin Ya, materi gitu. benar banget. Pencatat juga mungkin. Boleh. Ayo buat para teman-teman peserta, dimohon untuk mengaktifkan kamera karena sebentar lagi kita akan memasuki ke materi keempat ya. Boleh banget nih. Mungkin kita sapa satu-satu nih, Sel. Boleh Teman nih Kak Ilham. ya, dari nomor 01 nih ada Kak Alma Aulia Sahara, 02 ada Kak Elsa Fitria, 03 ada Kak Siti Priyanka Prabandari Bril, 05 ada Kak Nadifa Khairani, 06 ada Kak Usnia, 08 ada Kak Syuko. Silakan kakak untuk mengaktifkan kameranya nih, Kak. Biar kita bisa lebih interaktif, biar narasumber bisa paham dan tahu nih, gitu. Oke, mungkin Kak Ilham kita langsung aja nih ya untuk masuk ke materi berikutnya nih. Oke, silakan untuk operator boleh di share screen terlebih dahulu. Baik. Ya, silakan teman-teman peserta untuk mengaktifkan kameranya dulu nih, karena ini bakalan menjadi bukti presensi kehadiran yang didapatkan oleh panitia. Seperti itu. Silakan kakak-kakak untuk mengaktifkan kameranya. Iya, oke, alhamdulillah nih sudah ada yang mengaktifkan kamera. Silakan masih ditunggu ya, Kak, sebelum kita mulai materi mungkin. Ya, benar banget. Ayo kakak-kakak boleh on cam untuk sebagai bukti kehadiran nih. Ya, silakan yang belum on cam untuk segera on cam. Ya, mungkin Ayo, kita yang lainnya mana nih? On cam juga dong, ayo. Sebagai bukti kehadiran ya kakak-kakak. ya bener banget, mungkin kita bakalan jadiin dokumentasi misal untuk presensi kehadiran lanjutan dari materi keempat dan juga materi kelima ya, Sel. Bener banget Kak Ilham. Baik, mohon dibantu untuk operator kita dokumentasi dulu sebelum masuk ke materi keempat dan juga kelima. Baik, kita dokumentasi foto bersama dulu untuk mulai materi ini sebagai presensi kehadiran. Oke, hitungan ketiga teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, slide pertama sudah. Dilanjutkan slide kedua. Oke. 1, 2. Oke, silakan teman-teman yang di slide kedua yang belum aktif kameranya. Oke, baik. Slide kedua, 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, materi 4 akan dilanjutkan dan dipimpin oleh Sela. Kepada Sela dipersilakan. Oke, masuk ke materi yang keempat yaitu mengenai Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH oleh Bapak Dr. Adi Riyadi Magister Sains. Waktu pemaparan materi selama 40 menit lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama
15 menit. Oke, baik, karena Pak Adi sudah ada di Zoom meeting, saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Adi. Selamat siang, Mbak Sela. Ya, bagaimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak Adi. Ya, Oke, amin. untuk mempersingkat waktu, boleh langsung dimulai Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Dari pagi saya mengamati acara berjalan dengan lancar dan saya lihat pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa itu levelnya udah level tinggi. Ini artinya ini mahasiswa yang hadir di sini pemahamannya sudah cukup tinggi ya, sudah cukup tinggi. Karena dari pertanyaannya sudah pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Dan alhamdulillah di siang hari ini ya walaupun cuacanya agak panas, mungkin sedikit mengantuk, tetap semangat ya karena ini materi ini yang disampaikan pada pelatihan ini setiap sesinya merupakan materi yang saling terkait dan sangat penting untuk dikuasai oleh teman-teman mahasiswa semua dan insya Allah nanti akan memberikan manfaat yang cukup besar ketika teman-teman mahasiswa itu nanti lulus dan terjun ke dunia usaha. Ya, di sana teman-teman mahasiswa akan dibutuhkan khususnya sebagai penyelia halal ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman mahasiswa diberikan kekuatan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti acara ini dengan penuh semangat dan bisa serap semuanya dengan baik dan nanti bisa diterapkan dengan baik. Baik ya, hadir di sini yang saya hormati Ibu Asti Rosalia Hadibi selaku Direktur dari PT Dinasti Arasvia Profesional. Selamat siang Bu Asti. Siang Pak Adi. Kemudian juga ini hadir di sini. Pak Adi. Mudah-mudahan masih tetap mengikuti Bapak Direktur P3JPH, Bapak Dr. Sandra Hermato, kemudian juga tutor-tutor yang lain, Bapak Ibu Dr. Anda Emma Herawati, kemudian Pak Wawan Somala dan Ibu Yusraini, dan Pak Mumin Rauf, mudah-mudahan masih hadir di sini ya. Baik, kita lanjut ke slide, saya izin share ya. Sebentar Pak, Oh, izin iya. memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Oh iya, dikenal dulu. Mohon maaf. Silakan, moderator. Oke. Tutor keempat kita bernama lengkap Dr. Adi Riyadi Magister Science yang mengenyam pendidikan S3 Kimia di Universitas Indonesia, lalu melanjutkan pendidikan S2 di Institut Pertanian Bogor atau IPB pada program studi kimia, dan juga melanjutkan S3 di Universitas Indonesia dengan jurusan kimia. Saat ini beliau sebagai direktur dan tutor pada Dinasti Academy, lalu senior konsultan pada Dinasti Konsultan PT Dinasti Arasvia Profesional, juga sebagai dosen di Laboratorium Kimia, Pusat Lab Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, boleh silakan dilanjut materinya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mohon izin share ya. Ya, silakan Pak. Baik, materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah tentang sistem jaminan produk halal. Suara saya terdengar? Halo? Suaranya terdengar jelas Pak, tapi kalau di saya share screen-nya belum muncul Pak. Ya, sesinya belum muncul? Belum Pak. Oke, tunggu dulu mungkin waktu. Oke, baik. Saya stop share dulu coba. Oh, di saya nge-freeze ya. Sebentar. Belum muncul ya? Iya, belum Pak. Sebentar, laptop saya nge-freeze. Belum waktu. Saya mau stop share juga belum bisa ini. Mbak Sela, mendengar suara saya? Oh, nah itu. Coba. Oke. Kayaknya nge-freeze ya. Saya ulangi lagi, coba saya screen. Oke, boleh silakan Bapak.
Terlalu berat kali, karena terlalu besar. Bentar. Sudah lihat belum? Sudah terlihat jelas, Pak. Sudah. Alhamdulillah. Karena filenya besar ini, butuh waktu lama. Baik, materi saya tentang sistem jaminan produk halal. Ya. Jadi disingkat dengan SJPH ya. SJPH itu panjangannya adalah sistem jaminan produk halal. Nah, dulu sebelum 1 Oktober 2021, kebetulan saya pernah menjadi auditor halal di LPPOM MUI sama kayak Pak Sandra Hermanto. Sebelum 1 Oktober 2021 itu yang kita gunakan di perusahaan-perusahaan itu adalah sistem jaminan halal mengikuti HAS 23.000 yang dibuat oleh LPPOM MUI. Nah, sekarang sesuai dengan keputusan dari Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal nomor 57 tahun 2021. Nah, mulai tanggal 1 Oktober 2021 pendaftaran permohonan sertifikat halal itu wajib menggunakan template yang sudah ditetapkan oleh BPJPH. Nah, dinamakan SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Jadi kalau dulu namanya Sistem Jaminan Halal, ya, sekarang namanya Sistem Jaminan Produk Halal. Ya, jadi nanti teman-teman masih harus paham ya. Kalau kok ada yang nyebut-nyebut SJH, ada yang menyebut-nyebut SJPH. Nah, bedanya apa? Nah, SJH, Sistem Jaminan Halal, adalah merujuk ke HAS 23.000 yang dibuat oleh LPPOM MUI, sedangkan SJPH adalah Sistem Jaminan Produk Halal yang merujuk dengan peraturan-peraturan ditetapkan oleh BPJPH. Nah, terkait dengan logo juga seperti itu. Seperti ini ada perubahannya. Nah, ini adalah logonya. Ya. Jadi sejak 1 Maret 2022, nah ini logo lama diganti dengan logo yang baru. Seperti itu ya. Bentuk logonya. Apa sih isi dari manual SJPH? Nah, terkait dengan contoh dari manual SJPH nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya. Saya hanya akan menjelaskan secara teknis saja ya. Jadi ini isi dari manual SJPH, ada informasi umum perusahaan, ada tujuan, ada ruang lingkup, kemudian nanti dilengkapi dengan kriteria sistem jaminan produk halal. Kemudian nanti di halaman belakangnya ada lampiran. Ya. Sistem jaminan produk halalnya ada 5 kriteria. Dasar hukumnya, nah ini ada dasar hukum, ada 7 dasar hukum nanti yang harus dibaca dan dipelajari. Ya. Nanti kalau teman-teman mahasiswa menjadi penyelia halal di perusahaan, maka teman-teman mahasiswa ini wajib membaca ini semua. Kalau kita menjadi penyelia di perusahaan, kita harus memahami undang-undang agar perusahaan itu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, jadi jangan hanya baca buku kimia saja ya teman-teman mahasiswa kimia. Ini undang-undang juga perlu dibaca ya. Kalau kita sudah bekerja nanti ya, tuntutan pekerjaan memaksa kita untuk membaca, mempelajari dan memahami undang-undang. Ya, ini mungkin di kampus nggak diajarkan ya undang-undang ini. Tapi nanti ketika teman-teman masih bekerja, mau nggak mau undang-undang ini harus dibaca, dipelajari ya, dan dipahami. Oke, di dalam manual SJPH, nah ada yang namanya informasi umum perusahaan. Jadi ketika kita menyusun manual SJPH, nanti detailnya akan dijelaskan di sini berikutnya, itu kita harus memberikan informasi terkait dengan data perusahaan, dimulai dari nama, nomor induk berusaha, ya. Apa sih NIB itu? Nanti belajar ya, bikin NIB. Kemudian skala usahanya ada usaha kecil, menengah, dan besar, ya. Kemudian nanti di situ ada nama pimpinan, penyelia halalnya siapa, alamat perusahaan, mereknya apa, jenis produknya apa, makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan kah atau apa, ya. Daerah pemasarannya apa, apakah provinsi, apakah nasional ataukah internasional, sistem pemasarannya apakah retail ya, ataukah bukan. Nah, jadi informasi seperti itu perlu diinformasikan ketika mendaftar sertifikasi halal. Jumlah pabriknya ada berapa? Apakah cuma 1 atau banyak cabang? Apakah pemaklon? Apakah dimaklonkan? Dimaklonkan itu maksudnya kita punya produk diproduksi di tempat produksi orang lainnya. Kita nitip diproduksikan. Yang punya produknya kita, yang punya pabriknya orang lain. Itu artinya dimaklonkan.
Ya. Kemudian pemilik fasilitasnya siapa? Nah, kalau restoran, apakah tunggal atau banyak cabang? Kemudian RPH-nya juga ya, apakah ada RPH atau tidak? Jadi, logistik, catering, semuanya diinformasikan ketika kita mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Kenapa sih harus pakai sistem jaminan produk halal ketika kita akan mendaftarkan produk kita untuk mendapatkan sertifikat halal ya. Jadi untuk mendapatkan sertifikat halal itu tidak hanya bahan dan produknya saja yang dilihat, tapi perusahaan itu harus mempunyai sistem yang menjamin. Sistem yang menjamin kalau produk halal itu ya diproduksi secara terus-menerus ya berkesinambungan sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh BPJPH ya. Jadi jangan sampai sistem jaminan halalnya hanya berjalan ketika diaudit saja. Ketika audit selesai, sistem jaminan halalnya tidak berjalan ya. Jadi sistem jaminan halal ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Ruang lingkupnya seperti apa? Sistem jaminan produk halal itu menjadi panduan penerapan untuk perusahaan. Baik itu kalau perusahaannya punya cabang di mana-mana, ya itu sistem jaminan halal itu harus digunakan di semua cabangnya. Termasuk outlet, maklon, gudang sewa. Nah, itu semuanya harus menerapkan sistem jaminan produk halal. Jadi harus diterapkan di semua cabang ya, semua fasilitas yang terkait. Inilah kriteria sistem jaminan produk halal. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab, yang kedua adalah bahan, yang ketiga adalah proses produk halalnya seperti apa, yang keempat adalah produk, nah yang kelima adalah pemantauan, dipantau, dan evaluasinya seperti apa. Jadi ini adalah 5 kriteria sistem jaminan produk halal. Ini siapa ya? 5 kriteria sistem jaminan produk halal. Nah, kalau SJH dulu itu ada 11 kriteria. Ya, jadi dulu LPPOM MUI menyusunnya adalah 11 kriteria sistem jaminan halal. Nah, kemudian diringkas oleh BPJPH menjadi 5 kriteria sistem jaminan produk halal. Kebijakan halal itu seperti apa sih? Nah, terkait dengan komitmen dan tanggung jawab, itu harus ada kebijakan halal, kemudian tanggung jawab manajemen puncak, dan pembinaan sumber daya manusia. Jadi komitmen dan tanggung jawab itu meliputi kebijakan halal, tanggung jawab, dan pembinaan sumber daya manusia. Kebijakan halal itu apa aja sih? Nah, kebijakan halal itu yang pertama, perusahaan tentunya harus menetapkan kebijakan halal. Jadi kebijakan halal ditetapkan. Kemudian juga harus dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, juga perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan halal ini dipahami dan diterapkan oleh seluruh personil dalam organisasi. Jadi semua personil di perusahaan itu harus tahu kalau perusahaan ini memproduksi produk halal. Termasuk satpamnya juga ditanya, ya, dia harus tahu, ya, satpamnya harus tahu kalau perusahaan ini adalah perusahaan yang memproduksi produk halal. Selain itu juga harus mensosialisasikan ke seluruh pihak, termasuk ke supplier. Jadi supplier bahan baku yang mengirim bahan bakunya ke perusahaan itu juga harus paham kalau perusahaan ini menerapkan sistem jaminan produk halal. Oleh sebab itu supplier yang menyuplai bahan baku juga harus memahami ya dokumen apa saja yang dibutuhkan ketika supplier ini mengirimkan bahan bakunya ke perusahaan. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh kebijakan halal. Nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya ya. Jadi seperti ini ya kebijakan halal. Ini praktek penerapannya. Nah, ini nanti disosialisasikan. Yang kemudian berikutnya adalah tanggung jawab manajemen puncak. Nah, sebagai manajemen puncak, direktur perusahaan, pemimpin perusahaan itu harus menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan memadai. Jadi karyawannya harus memiliki kompetensi yang memadai untuk menyusun, menerapkan, memperbaiki secara berkelanjutan sistem jaminan produk halal. Nah, makanya sebab itu pada
pada kali ini teman-teman mahasiswa dilatih ya untuk memahami bagaimana cara menyusun sistem jaminan produk halal. Jadi tujuannya itu ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa sudah paham cara menyusun sistem jaminan produk halal, teman-teman bisa ke industri ini, bisa bantu-bantu mereka ya dalam menyusun, menerapkan, dan kemudian memperbaiki apabila ada yang kurang secara berkelanjutan. Nah, itu. Pimpinan perusahaan juga harus menetapkan personil muslim. Nah, ini syarat ya. Penyedia halal itu harus muslim, tidak boleh yang tidak muslim. Kemudian juga harus diregistrasi ke BPJPH. Jadi nanti kalau sudah ada penyedia halalnya, yang tetap, pegawai tetap didaftarkan ke BPJPH sebagai penyedia halal tetap di perusahaan itu. Jadi nanti ada nomor registrasinya. Ya, kalau sudah jadi pegawai tetap di perusahaan ya. Pegawai tetap di perusahaan ditetapkan sebagai penyedia halal, daftarkan ke BPJPH. Nah, kemudian perusahaan tuh harus mengizinkan personil muslim untuk melaksanakan kewajibannya dalam beribadah. Harus ya. Ini kalau perusahaan memproduksi produk halal, menerapkan sistem jaminan halal, tapi karyawan yang muslimnya tidak difasilitasi untuk beribadah. Itu kan aneh ya. Bagaimana dia bisa menjamin produknya produk halal kalau karyawannya mau sholat aja susah gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi ya salah satu catatan seperti itu ya. Kemudian perusahaan juga harus memastikan semua personil termasuk pemasok ini supplier, distributor ya, untuk menjaga integritas halal. Jadi bahan-bahan baku yang dipasok, yang disuplai, nah itu harus sesuai dengan persyaratan kriteria sistem jaminan halal. Nah, untuk perusahaan-perusahaan berskala besar, ini harus ada di namanya tim manajemen halal yang melibatkan seluruh pihak terkait dan ada SK-nya. Jadi untuk perusahaan besar itu harus ada tim manajemen halal. Nah, ini nanti yang masuk bisa bagian purchasing-nya, bagian produksinya, bagian transportasinya, bagian gudangnya, bagian R&D-nya, ya, bagian HRD-nya, semuanya harus dimasukkan ke dalam tim manajemen halal. Ini untuk perusahaan besar. Nah, bagaimana kalau untuk perusahaan mikro kecil yang karyawannya cuma 3 orang, gitu ya? Tentu kan berbeda ya peraturannya. Untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang karyawannya terbatas, nah itu boleh istilahnya memiliki tim manajemen halal atau penyedia halal yang difasilitasi oleh pemerintah, oleh pihak luar, pemerintah daerah, pemerintahan pusat, perguruan tinggi negeri, atau melalui pusat kajian halal ya, dan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. Nah, jadi teman-teman mahasiswa ini sekarang nih nanti dijadikan sebagai penyedia halal di perguruan tinggi negeri. Nanti bisa dikirim ke pelaku usaha mikro dan kecil. Nanti teman-teman jadi penyedia halal di sana, ya, ikut bantu mereka. Apalagi sekarang ada program sertifikasi halal lewat jalur self declare. Itu gratis untuk pelaku usaha mikro kecil. Nanti teman-teman mahasiswa bisa bantu sebagai penyedianya di perusahaan-perusahaan kecil ya. Ikut bantu nyusun manual sistem halal dan menerapannya. Bisa ya, teman-teman mahasiswa nanti terjun ke sana ya, ke mahasiswa. Kemudian berikutnya terkait dengan pembinaan sumber daya manusia. Nah, ini pelaku usaha atau pimpinan perusahaan itu harus melatih karyawannya mengikuti pelatihan penyedia halal yang dilaksanakan oleh BPJPH atau lembaga pendidikan dan pelatihan lain yang bekerja sama dengan BPJPH. Jadi karyawan-karyawannya itu harus dilatih ya sebagai penyedia halal. Nah, kemudian juga pelaku usaha atau pimpinan puncak itu harus memfasilitasi personilnya ya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga harus punya prosedur tertulis pelatihan. Jadi dibikin prosedur pelatihannya seperti apa, jadwal pelatihannya seperti apa. Ya. Nah, bukti-bukti tertulisnya itu harus dipelihara dan ditunjukkan pada saat diaudit. Jadi seperti itu. Ini kewajiban dari komitmen dan tanggung jawab dari pimpinan puncak perusahaan. Kriteria 2 terkait dengan bahan. Terkait dengan bahan, pelaku usaha wajib menggunakan bahan halal. Bahan halal itu dimulai dari bahan baku, bahan olahan,
bahan tambahan, bahan penolong. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Emma ya, titik kritis bahan. Sampai ke bahan penolongnya, ya, grease. Nah, oli mesinnya juga kalau dia kontak langsung dengan produk, ya harus bahannya halal ya, seperti itu. Sampai ke grease-nya. Nah, bahan itu bisa berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik. Jadi ada banyak jenis. Kalau teman-teman mahasiswa terjun ke pabrik yang besar itu, nanti ada bahan-bahan yang rumit, yang tidak dikenali dan tidak umum. Ya, ada produk dari rekayasa genetika, ada produk hasil mikroba, proses biologi itu. Banyak yang aneh-aneh itu. Butuh keahlian, keilmuan tambahan untuk memahami bahan-bahan itu apakah bersumber dari yang halal atau tidak. Nah, itu tentunya disertai dengan dokumen pendukung bahan. Dokumen pendukung bahan itu harus lengkap ya. Jadi semua bahan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung bahan yang berlaku. Kecuali untuk bahan-bahan yang memang tidak kritis, yang sudah ditetapkan oleh BPJPH yang tidak perlu memiliki dokumen pendukung. Bahan-bahan yang tidak kritis contohnya apa? Kayak misalnya garam dapur. Nah, garam dapur yang tanpa tambahan ya, tentu NaCl isinya ya. Itu kan sudah jelas halal ya. NaOH misalnya. NaOH kan bahan kimia, nggak mungkin dia haramnya. Seperti itu. Jadi ada beberapa bahan-bahan kimia yang sudah jelas kalau itu memang bahan kimia, tidak mungkin berasal dari hewani. Nah, itu adalah bahan-bahan yang tidak kritis, yang tidak perlu ada sertifikat awalnya. Cukup penjelasan aja kalau itu adalah bahan kimia isinya. Seperti itu. Ya. Teman-teman mahasiswa kimia ini pasti tahu ya, bisa bedakan yang mana bahan kimia murni hasil sintesis kimia, yang mana bahan kimia hasil sintesis menggunakan bahan tambahan dari sumber hewani ya, dari asam lemak ya, seperti itu. Ya, bisa bedain ya, yang mana bahan kimia, yang mana bahan yang berasal dari hewani. Ya, contoh misalnya plastik. Plastik bahan kimia atau ada bahan tambahannya. Polietilen, polipropilen, oke, itu bahan kimia. Nah, cuma dalam membuat plastik untuk mengatur elastisitas, kekenyalan, kejernihan, itu ditambahkan bahan-bahan tambahan yang ternyata bahan-bahan tambahannya ada yang berasal dari asam lemak, bisa jadi dari hewan, bisa jadi tumbuhan. Makanya botol plastik saja sekarang harus disertifikasi halal karena bahan tambahannya. Ya, karena bahan tambahannya. Kalau bahan dasarnya sih polietilen, polipropilen sudah jelas itu bahan kimia. Nah, bahan tambahan inilah ya yang membuat botol plastik harus disertifikasi halal. Proses produksi halal berikutnya terkait dengan lokasi, tempat, alat, peralatan, perangkat proses sampai prosesnya ini harus dicek, ya. Harus diperiksa apakah sudah sesuai kriteria sistem jaminan produk halal. Ya, tempat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian harus dipastikan tidak terkontaminasi oleh bahan yang haram atau najis. Ya, harus bersih, higienis. Nah, ya, harus bebas dari bahan yang tidak halal. Ya. Jadi harus bebas dari bahan yang tidak halal. Misalnya jualan daging sapi halal, ya dipajanglah di lemari pendingin bersebelahan sama daging babi, ya itu daging sapi yang halal bisa terkontaminasi dengan daging babi yang tidak halal ada di sebelahnya. Jadi sampai ke sana ya. Kalau teman-teman ke Jepang beli ikan goreng, ya ikan goreng halal ya. Tapi kalau digorengnya berbarengan dengan daging babi, ya otomatis berubah status halalnya menjadi tidak halal. Jadi seperti sampai ke sana. Terkait dengan lokasi, tempat, dan alat, ini ya, wajib memisahkan tempat penyimpanan antara yang halal dan yang tidak halal. Penerimaan bahan, penerimaan produk, sarana yang digunakan untuk penyimpanan bahan dan produk. Jadi harus dipastikan, ya. Sarana dan prasarananya jangan sampai terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal, ya.
Pada saat terima bahan di tempat yang sama, itu nerima daging ayam diterima di situ, daging babi diterima di situ. Ya, otomatis nampan rak kereta dorongnya terkontaminasi, ember buat ngangkutnya misalnya, otomatis akan terkontaminasi. Nah, pelaku usaha wajib memisahkan tempat pengemasan. Tempat mengemas dibungkus ya. Produknya sudah halal, diproduksi dengan cara halal sudah benar, giliran dibungkus. Nah, ya, dibungkus ya, tempat ngebungkusnya tidak halal. Sarana pengemasannya bercampur dengan sarana pengemasan untuk produk-produk yang tidak halal. Itu akibatnya terjadi kontaminasi. Ya. Lokasi, tempat, dan alat. Sarana pengangkutan. Nah, sarana pengangkutan ini misalnya ini ada gambar nih, truk minyak sawit. Ya. Ini truk yang mengangkut minyak sawit. Ini biasanya saya tanyakan nih, ini truknya ini hanya mengangkut minyak sawit saja kah? Atau mengangkut minyak yang lainnya juga, ya. Oh, kalau hanya mengangkut minyak sawit saja oke, tapi kalau misalnya dipakai untuk mengangkut minyak hewan yang lain juga, ya akhirnya terjadi pencemaran. Kapal laut nih pengangkut minyak, ini sering banget nih saya tanya ini kapal laut 5 terakhir ya digunakan untuk mengangkut minyak apa? Jadi ada datanya 3 terakhir ya, 3 data terakhir ini digunakan untuk mengangkut minyak apa saja. Nah, sampai ini kapal laut sebelumnya mengangkut minyak hewani, otomatis kalau mengangkut minyak sawit jadi tercemar. Sampai ke sana ya pemeriksaannya. Kemudian sarana penjualan, ini sarana penjualan ya. Proses penjualan seperti apa? Ya ayam, oke ayam halal, tapi di situ ditaruh daging babi juga enggak gitu kan? Ya, harus dipastikan. Kemudian tempat pembersihan. Pelaku usaha wajib memisahkan peralatan yang digunakan untuk produksi halal dan tidak halal. Jadi peralatannya, tempat proses produksinya ya harus dipisahkan. Ya misalnya ini ada penggorengan ya. Kalau penggorengannya bekas goreng babi, ya, apakah bisa digunakan buat gorengnya halal? Ya tentu tidak ya. Karena kalau tempat penggorengan yang bekas goreng babi, nah, proses pencuciannya harus sesuai sapi. Dan itu pun tidak boleh ya sudah dipakai babi, dicuci, pakai ayam, kemudian dipakai lagi buat babi, dicuci, nah itu nggak bisa. Seperti itu. Termasuk sikatnya seperti itu. Kemudian, nah ini terkait dengan proses produksi di area pemrosesan, tempat penyembelihan, tempat penimbangan. Tempat penimbangan ya seperti ini juga terpisah antara yang halal dengan yang tidak halal ya. Kalau di Indonesia itu biasanya pabrik-pabrik itu dedicated halal. Jadi semua produknya halal, semua bahan bakunya halal. Jadi tidak perlu khawatir di tempat penimbangan nih. Karena semua bahan bakunya jelas halal. Tapi kalau di daerah lain misalnya di luar negeri ya, di mana tidak semua produk disertifikasi halal, otomatis ada bahan yang tidak halal juga, maka kami memeriksa itu tempat penimbangannya. Ini tempat penimbangannya hanya untuk yang halal saja kan? Atau menimbang yang tidak halal juga? Ya? Nah, seperti itu. Tempat penimbangannya harus terpisah antara yang halal dan yang tidak halal. Seperti ya. Jadi harus dipisahkan. Tempat pengolahan, pencetakan, pemasakan juga harus cek ya. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman di UKM, misalnya UKM-nya pemiliknya non-muslim. Nah, itu kalau non-muslim diperiksa tuh, dia memasak yang halal di mana, memasak yang tidak halal di mana. Ya. Harus dipastikan tidak ada kontaminasi. Seperti itu. Kemudian, tempat penyimpanan, gudang. Tempat pengolahan, ya itu juga sama ya. Harus terpisah antara yang halal dan yang tidak halal. Tempat distribusi, transportasi, sarana penjualan harus dipisahkan. Kemudian lagi tempat memproses, tempat menyaji, ya. Kemudian ya tempat menggoreng seperti yang tadi saya jelaskan itu semuanya harus terpisah. Kemudian lagi tempat penyimpanan, ya tempat pengambilan sampel. Nah ini ya penyimpanan dan pengambilan sampel. Nih
Nanti teman-teman bekerja di pabrik sebagai bagian quality control misalnya, mau ngambil sampling ya, pakai sendok gitu kan. Nah, ini pastikan sendoknya hanya digunakan untuk mengambil produk yang produk halal. Nah, kalau di Indonesia sih biasanya tidak menjadi masalah karena dedicated halal. Di luar negeri kan ada produk yang halal, ada produk yang tidak halal. Maka sampling scoop-nya, sendoknya harus sendok khusus, yang halal pakai sendok ini halal, yang tidak halal pakai sendok yang tidak, harus terpisah, tidak boleh digunakan secara bergantian. Karena sendoknya kan bisa jadi sarana kontaminasi. Termasuk tempat pencucian sendoknya. Ini sendoknya yang untuk mengambil produk halal dicuci di mana? Ya, jangan sampai disatukan dengan bahan-bahan yang tidak halal, atau otomatis sendoknya terkontaminasi. Sampai ke sana ya. Jadi teman-teman mahasiswa siapa tahu jadi bagian sampling, bagian quality control ya, pastikan sampling toolnya seperti apa. Kemudian ya ini tadi peralatan perangkat semuanya ya dijamin bebas dari najis. Kemudian lagi setiap bagian dari peralatan. Nah, ini sikat ya. Sikat untuk ngebersihin. Sekarang kan sikat ada yang sintesis, ada yang juga dari bulu. Nah, kalau dari bulu hewan, pastikan ini dari bulu apa ya. Pastikan bukan dari hewan yang tidak. Sikatnya harus dipastikan. Kemudian juga kalau misalnya menggunakan sikat plastik, ya harus dipastikan ini sikat plastiknya. Ini sikat plastik hanya untuk membersihkan peralatan yang digunakan untuk produksi produk halal. Kalau misalnya sikatnya dipakai untuk mengikat mesin yang untuk produksi produk tidak halal, ya otomatis bisa mengkontaminasi. Contoh yang paling sederhana aja. Kalau di supermarket, dia jual babi, tapi dia jual juga daging yang halal. Nah, itu semuanya harus terpisah. Pisaunya nggak boleh gantian. Embernya, apalagi nampannya, tidak boleh bergantian. Harus dedicated, masing-masing harus beda. Orangnya juga ya, termasuk orangnya. Nggak boleh nanti orang yang bagian motong-motong daging babi pindah ke ikut motong-motong daging sapi yang tersertifikasi. Jadi harus dipisah. Harus ada pemisahan yang jelas antara produk yang halal dengan produk yang tidak halal. Seperti itu. Tempat menyimpan juga tidak boleh dicampur-campur. Ini nyimpan alatnya gimana? Dicampur. Misalnya kalau UKM kecil, kebetulan pelaku usahanya dia non-muslim, masak babi. Ya, peralatan yang halalnya ditaruh di tempat rak yang sama dengan yang untuk memproduksi kebutuhan rumah tangga. Jadi bercampur, itu tidak boleh. Peralatan pengemas juga tidak boleh campur-campur. Ini untuk produk halal, ini produk tidak halal. Jadi untuk mengemasnya harus menggunakan sarana prasarana. Termasuk alat giling ya. Ini kalau teman-teman mau bikin bakso, gilingan daging ya harus gilingan daging untuk daging yang halal tidak boleh digunakan untuk gilingan daging yang untuk daging yang tidak halal ya. Pak, kalau di pasar bagaimana? Ya kalau di pasar nah itulah masalahnya. Kita nggak pernah tahu ya itu yang digiling daging apa saja. Kadang dagingnya halal, kadang daging yang haram. Digiling dengan menggunakan penggilingan yang sama. Otomatis nanti status kehalalan baksonya tidak jelas. Jadi kalau mau bikin bakso yang halal, maka disarankan punya penggilingan daging. Peralatan pendistribusian. Nah, ya, pengiriman, sarana transportasi itu juga sama ya. Jadi dicek sampai pendistribusiannya gimana. Mobilnya gimana, raknya, embernya, kardusnya, bakinya, nampannya, apalagi kereta dorongnya untuk dorong bahan ya kalau di pabrik yang itu kalau di pabrik yang memproduksi produk halal dan yang tidak halal juga, jadi seperti itu. Dicek semua. Kalau di luar negeri seperti itu, ada pabrik kuaci, dia bikin kuaci yang halal, tapi bikin juga kuaci yang menggunakan bumbu yang tidak halal, itu dalam satu lokasi itu. Nah, maka dipastikan sarana produksinya, sarana pencuciannya, sarana itu harus ada pemisahan yang jelas seperti itu. Peralatan penjualan. Nah, ini ya. Jelas ya, tidak boleh tercampur antara yang halal dan yang tidak halal. Kemudian peralatan penyajian.
piring makan. Nah, ini yang repot nih kalau kita lagi ke luar negeri nih. Datang ke restoran, di hotel misalnya, di restorannya menghidangkan daging babi. Aduh, terus gimana antara piring dan sendok ya? Seperti itu ya. Dilema kalau kita pergi keluar negeri negara yang non muslim. Di situ jual babi. Maka ya itu yang paling aman sih biasanya makannya buah-buahan, telur rebus ya. Kalau di hotelnya seperti itu. Nanti kalau keluar baru kita cari restoran yang muslim seperti itu. Kalau di India sih ada banyak resto-resto yang vegetarian. Nah, di situ lebih aman. Kalau vegetarian kan jadi bebas hewan. Kalau di India seperti itu. Kalau di Cina ada cukup banyak restoran-restoran muslim ya. Di situ ada cukup banyak, kita bisa makan di situ. Kalau di Vietnam, Filipina sudah ada restoran-restoran yang tersertifikasi halal dari negara Malaysia. Jadi negara Malaysia itu biasanya mensertifikasi halal restoran-restoran di Vietnam, Filipina. Jadi kita bisa pilih restoran yang sudah tersertifikasi halal. Jadi pinter-pinterlah nyari ya makanan halal kalau kita lagi keluar negeri. Kemudian peralatan penyajian. Ya, peralatan penyajian juga harus jelas ya, tidak boleh ada kontaminasi. Kemudian lagi, nah berikutnya adalah proses produk halal. Jadi setiap perusahaan itu harus punya SOP. Nanti SOP-nya lebih detail nanti akan dijelaskan pada sesi berikutnya. Nah, SOP yang memastikan penggunaan proses produksi dan yang kontak dengan bahan dan produk antara bebas dari najis. Memastikan penggunaan bahan dan produk yang diajukan tidak terkontaminasi najis. SOP pencuciannya juga sesuai. SOP penggunaan bahan baru itu seperti apa? SOP pembelian bahannya, SOP pemeriksaan kedatangan bahannya, SOP produksinya harus. Jadi ini adalah prosedur yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. SOP penyimpanan bahan, SOP transportasi, ketelusuran, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, penarikan produk, peluncuran produk baru, formulasi produk, ini harus dimiliki. Cara memajang produk, ketentuan pengunjung, penentuan menu, pemesanan hewan, penyembelihan hewan, ini contoh-contoh SOP ada ya kalau misalnya mau produksi produk halal. Ketentuan pengunjung misalnya di restoran, nah itu biasanya ada pengunjung dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Seperti itu ya. Nah itu tujuannya apa? Supaya tidak ada pengunjung yang membawa makanan yang tidak halal dari luar makan di dalam restoran. Kemudian tentu makanan yang haram itu mengkontaminasi. Seperti itu ya. Jadi contohnya kenapa restoran yang sudah tersertifikasi halal melarang pengunjung membawa makanan dan minuman dari luar supaya tidak mengkontaminasi. Kemudian ini SOP-nya harus disosialisasikan ke semua pihak ya. Kemudian buktinya dipelihara ya, kemudian dievaluasi apakah efektif tidak ya. Kemudian evaluasinya disampaikan kepada pihak terkait. Apabila ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal, maka harus ditarik untuk mencegah produk tersebut masuk ke dalam rantai proses produk halal. Pelaku usaha wajib memiliki prosedur identifikasi, analisa bahaya. Nah, jadi harus punya ya, cara identifikasinya, cara analisa bahayanya, cara monitoring harus punya. Kemudian menetapkan tindakan koreksi dan pencegahannya seperti apa. Kemudian juga prosedur cara mencuci. Kalau najis berat dicucinya dengan cara seperti apa. Najis ringan seperti apa, najis sedang seperti apa. Jadi ada proses pencuciannya. Kemudian harus punya diagram alir untuk produk yang diproses yang mencakup sistem jaminan produk. Nah, untuk produk, jelas ya, produk dari bahan halal diproses dengan cara sesuai syariat Islam, menggunakan peralatan, fasilitas produksi, sistem pengemasan, penyimpanan, distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Jadi sertifikasi halal itu tidak hanya bahan dan produk saja. Kadang orang banyak, yang penting bahannya halal, maka produknya juga halal. Tidak, dilihat fasilitas produksinya, peralatannya, pengemasannya, penyimpanannya, ya, sampai distribusinya. Jadi semuanya ya harus diperiksa, harus dijamin
sesuai dengan sistem jaminan produk halal. Nah, kemudian nama produk juga tidak boleh mengandung nama minuman keras. Ya. Tidak boleh mengandung nama babi dan anjing. Kayak hot dog gitu kan nggak boleh tuh ya. Walaupun isinya bukan dog, tapi ya hot dog gitu akhirnya harus diganti. Kemudian tidak mengandung nama setan. Nah, ya. Tawon setan, nah itu nggak boleh disertifikasi halal. Kemudian mengarah kepada kekufuran dan kebatilan. Ya. Kemudian juga berkonotasi erotis, vulgar, atau porno, gitu juga tidak boleh. Kemudian bentuknya seperti hewan babi, saya pernah mengaudit pabrik, bukan pabrik, toko kue, dia bikin bolu berbentuk kepala anjing. Nah, itu nggak boleh disertifikasi halal ya, seperti itu. Kemudian rasanya juga tidak boleh mengarah kepada produk yang haram. Misalnya keripik singkong rasa babi panggang, nah itu nggak boleh ya. Walaupun bahannya bukan babi Pak, ini sintesis kimia, cuma rasanya mirip-mirip babi, nggak boleh ya. Seperti itu. Bahan-bahannya harus aman untuk dikonsumsi. Untuk pengemasan dan pelabelan, nah ini pelaku usaha wajib menggunakan bahan pengemas yang terbuat dari bahan yang halal. Ya, jadi bahan kemasnya juga harus jelas ya. Dulu sih bahan kemas seperti botol plastik kita anggap sebagai bahan yang positif list. Dulu seperti itu. Tapi setelah ada laporan ternyata bahan tambahannya menggunakan asam lemak, otomatis jadi bahan kemasan sekarang harus disertifikasi halal. Seperti itu. Dan bahan kemasnya juga harus dijaga kebersihannya, jangan sampai terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Kemudian juga pelaku usaha wajib mengemas produk halal sesuai dengan isinya. Nah, jadi harus sesuai ya, kemasan sama isinya harus sesuai. Nah, kalau di luar negeri seperti ini, Pak. Mereka memproduksi kuaci yang halal dan kuaci yang tidak halal. Nah, jadi jangan sampai ketukar tuh, kemasan yang kuaci halal ya diisinya kuaci halal gitu kan. Yang tidak halal ya buat kuaci yang tidak halal karena bumbunya beda, Jadi seperti itu. Ya, walaupun sama-sama kuaci tapi karena bumbunya beda, yang satu halal yang tidak halal, maka harus jelas nih kode kemasannya, bentuk kemasan antara yang halal dan yang tidak halal harus jelas. Jangan sampai ketukar. Kemudian desain, kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar itu tidak boleh menyesatkan atau melanggar prinsip syariat Islam. Nah, jadi kemasannya jangan dibikin aneh-aneh ya, simbolnya aneh-aneh, nggak boleh. Pelaku usaha wajib memberi label yang dengan tepat sehingga bisa dibedakan antara produk yang halal dan yang tidak halal. Jadi labelnya harus jelas, ditempatkan di tempat yang mudah terlihat dan dibaca, dan tidak mudah dihapus dan dilepas. Jadi jelas, jangan sampai labelnya ditaruh di mana, di tempat pojokan kecil nggak kelihatan gitu kan. Jadi harus jelas. Ya. Kemudian identifikasi produk juga termasuk tanggal masuk, lokasi penyimpanan, kode. Nah, biasanya ada kode produksi. Itu juga harus jelas ya, kode produksi untuk ketelusuran. Berikutnya, display. Nah, pelaku usaha tidak diperbolehkan menyajikan makanan dan minuman yang tidak halal, termasuk menyajikan minuman beralkohol, khusus untuk catering dan restoran. Ya. Jadi jangan sampai ada restoran halal, tapi di situ jual minuman beralkohol, itu tidak boleh. Ya. Ini yang tadi saya ceritakan, dilarang membawa makanan dan minuman dari luar, termasuk karyawan ya. Jadi karyawan di restoran yang halal, itu kalau mau makan makanan yang lain selain yang diproduksi, mereka harus makannya di luar. Nggak boleh saya bawa rantangan dari rumah, kemudian dia makan di lokasi produksi di restoran. Nggak boleh itu ya. Khawatir nanti dia karyawannya itu membawa makanan yang tidak halal, kemudian makan di dalam restoran di lokasi produksi, mengkontaminasi yang lain. Ya. Termasuk cuci piringnya juga nggak boleh. Pak, saya bawa rantang dari rumah. Makanannya belum tahu tuh apa tidak, dicuci di tempat fasilitas produksi di wastafelnya. Udah itu mencemari itu ya, sampai ke sana ya.
Jadi karyawannya nggak boleh makan makanan di lokasi produksi. Kecuali dia memakan makanan yang memang diproduksi di situ. Kan makanan yang diproduksi kan jelas halal ya. Tidak boleh membawa makanan dari luar. Kemudian, nah, identifikasi dan kemampuan petugas, kodenya harus jelas ya. Ada beberapa kode, jadi kode ini harus menjelaskan kapan ini diproduksi, menggunakan line produksi apa, menggunakan bahan baku apa, nanti bisa ditelusuri. Pelaku usaha wajib menjamin bahan dengan kode yang sama, mempunyai status halal yang sama. Seperti itu. Jadi kalau mau pakai kode, ya kodenya harus jelas. Harus mampu tertelusur. Jelas nama produknya, jelas nama produsennya, nama bahan negara produsen, dan label halal pada saat pengemasan ulang. Jelas ya. Oke, yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, jadi pelaku usaha ini wajib melakukan audit internal setiap 6 bulan. Nah, kalau sekarang udah diringankan setahun sekali ya, untuk memantau penerapan sistem jaminan produk halal. Jadi di audit tuh, ya. Kemudian hasil auditnya ada yang namanya kaji ulang manajemen. Ya, kira-kira ada perubahan apa? Kemudian wajib punya prosedur audit internal, wajib memelihara bukti, kemudian melaporkan hasil audit internalnya ke BPJPH dan ke LPH tempat mereka mendaftar. Jadi itu ya 5 komponen sistem jaminan halal yang harus dilaksanakan. Terkait dengan dokumen-dokumennya, form-formnya nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah sesi soal jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Adi Riyadi yang telah memaparkan materi dengan sangat baik dan informatif. Diingatkan kembali bagi para peserta yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur mengaktifkan kamera atau bisa juga dengan mengirimkan pertanyaan di kolom chat dengan format nama peserta _ pertanyaan. Oke, boleh silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Oke, diinformasikan kembali. Untuk sesi tanya jawab ini akan berlangsung selama 30 menit. Bagi para peserta yang bertanya, boleh mengklik tombol raise hand dan saya akan mempersilakan untuk on microphone, atau boleh juga dengan mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dengan format nama peserta _ pertanyaan. Oke, boleh silakan yang ingin bertanya. Oke, Bapak Adi, sepertinya belum ada yang bertanya. Boleh mungkin dari Bapak ada yang ingin ditambahkan lagi? Untuk saya kira dari saya sudah cukup ya. Nanti teman-teman akan belajar nyusun sistem jaminan halal ya. Nanti di sesi berikutnya sama Bu Yus. Oke, ini Pak. Sudah masuk pertanyaan pertama nih Pak. Boleh saya bacakan ya Pak? Ya, silakan. Oke, pertanyaannya dari Novia. Pertanyaannya adalah, apakah produk yang menyerupai produk haram bisa mendapatkan sertifikasi halal, seperti contohnya yang sedang tren yaitu produk soju atau alkohol Korea, namun bahannya bukan dari alkohol. Oke, terima kasih. Silakan dijawab, Pak. Baik. Untuk produk yang menyerupai produk yang haram itu tidak bisa disertifikasi. Jadi produk soju itu mirip dengan bir 0% ya. Bir 0% itu juga tidak boleh, walaupun alkoholnya nggak ada, tapi tetap tidak boleh. Nah, kecuali kalau di kita terkenal bir peletok ya, Betawi. Nah, bir peletok itu diizinkan karena memang bir peletok itu sudah dikenal oleh masyarakat bahwa itu bukan bir gitu kan. Sudah dikenal seperti itu. Jadi kalau bir peletok boleh, tapi kalau bir 0% itu tidak boleh. Sama kayak soju juga seperti itu, tidak boleh ya. Mungkin baiknya diganti nama yang lain aja. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Ariska Sabila Hanifah. Pertanyaannya adalah,
apakah di Indonesia ini ada payung hukum yang dapat memberi sanksi terhadap yang menyimpang dari SPJH ini? Contoh kasus dari labeling dan kemasan menyerupai minuman alkohol dengan nama soju halal, Pak. Padahal minuman berkarbonasi yang mampu memberi influence dan penyimpangan konotasi halal di masyarakat, Pak. Oke, boleh silakan dijawab, Pak. Jadi intinya, yang penting jangan dilabelin label halal aja. Ya, sebagai masyarakat kan kita harus membeli produk yang sudah tersertifikasi halal dan yang sudah terlabel halal. Yang nggak boleh adalah produknya tidak halal dilabelkan halal, maka itu kenanya penipuan kriminal. Kalau misalnya itu produknya memang produk tidak halal dan tidak dilabeli halal, atau kalau perlu dijelaskan di situ tidak halal, ya tidak masalah ya. Seperti misalnya ada yang jual daging babi gitu kan, ya nggak apa-apa ya. Jual daging babi nggak apa-apa, boleh, nggak perlu ditindak. Yang penting jangan sampai daging babinya dikasih label halal, nah itu nggak boleh. Seperti itu. Ya, kalau ada yang menjual daging babi harus dijelaskan mengandung babi. Nah, jadi kan konsumen tahu kalau itu adalah tidak halal. Ya, seperti itu. Jadi harus jelas labelnya ya. Yang tidak halal tidak boleh dilabeli halal. Seperti itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Adi atas jawabannya. Bagaimana para penanya? Apakah sudah jelas jawaban dari Bapak Adi? Oke, mungkin sudah jelas ya Pak. Dan bagi para peserta lainnya yang bertanya, diharapkan untuk meng-on-kan kamera. Dan juga untuk para penanya, jika ingin bertanya, boleh mengklik kembali tombol raise hand, atau bisa juga mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dengan format nama peserta _ pertanyaan. Boleh nih Pak, selagi menunggu pertanyaan dari para peserta, Bapak Adi sendiri boleh untuk mengajukan pertanyaan kepada para peserta. Oke. Pertanyaan dari saya. Bagaimana cara membedakan kuas dari bulu hewan? Bagaimana cara mengidentifikasi kuas yang dibuat dari bulu hewan? Ya, membedakan kuas dari bulu hewan dan bukan. Bagaimana cara membedakan kuas yang dari bulu hewan dan bukan? Kuas ya. Cara membedakan kuas yang berasal dari bulu hewan atau yang bukan. Oke, boleh nih para peserta untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Adi, karena nantinya akan mendapatkan hadiah berupa buku agenda DAP nih. Sangat menarik sekali ya hadiahnya. Ayo boleh nih dipercepat-cepat menjawab pertanyaan dari Bapak Adi ya. Oke, siapa yang ingin menjawab boleh mengklik tombol raise hand lalu mengaktifkan kameranya dan mikrofon. Itu ada yang raise hand? Ada yang raise hand nih, Kak Sela dari Arska Sabila Hanifah. Dipersilakan. Oke. Silakan. Izin menjawab Bapak, saya Arska Sabila Hanifah. Bagaimana cara saya membedakan kuas dari bulu-bulu hewan atau dari sintesis? Ya. Itu biasanya saya melihat dari kekuatannya terlebih dahulu, kemudian dari sifat kehalusan, kemudian dari kalau plastik atau sintesis itu biasanya dia berukuran lebih tebal Pak daripada bulu-bulu rambut-rambutnya hewan. Terus kalau pakai bulu-bulu hewan biasanya lem yang digunakan berbeda dengan yang sintesis Pak. Kalau sepengetahuan saya seperti itu Pak. Oh ya Pak, terkait pertanyaan saya tadi, apakah saya boleh melanjutkan dan menanggapi Pak? Gimana maksudnya? Mau nanya lagi? Iya Pak, terkait ini Pak. Soalnya menurut saya jawabannya masih mengganjal di saya gitu Pak. Labelnya memang sudah harus jelas. Maksud saya itu apakah tidak ada payung hukum Pak terhadap pihak-pihak yang memberikan label-label halal-halal seperti ini Pak. Karena jatuhnya seperti pelaku usaha nakal gitu Pak. Dia memberikan influence terhadap masyarakat bagaimana soju ini konotasinya jadi bisa halal gitu Pak. Sementara soju yang
semua orang apa yang kita tahu sudah jelas merupakan minuman beralkohol gitu, Pak. Baik. Ya. Kalau dia bilang itu soju halal, ya salah ya, karena kan belum disertifikasi halal ya. Tapi kalau dia bilang soju saja, ya tidak masalah. Yang jadi masalah ketika dia mengklaim itu halal, tapi belum disertifikasi halal. Itu nggak boleh, itu bisa kena tindakan. Bisa dilaporkan ke BPJPH, sudah ada mekanisme untuk menindak. Karena sekarang halal sudah diatur oleh negara, jadi ada konsekuensi hukumnya kalau ada yang melanggar. Jadi kalau ada orang yang bilang produknya produk halal tapi belum disertifikasi halal, itu namanya kategori penipuan. Ya, seperti Ya, itu. Pak, karena masih ditemukan di sosial media hal-hal seperti itu, Pak. Walaupun Tulis soju halal gitu. tidak ada logo halalnya gitu, Pak. Tapi dia memberi nama dari produknya itu soju halal gitu. Karena di dalamnya itu minuman karbonasi gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Label halal hanya boleh diklaim kalau sudah disertifikasi halal ya. Baik, Pak. Kalau mau jual soju aja, nggak boleh pakai halal. Jawaban terkait dengan puasnya belum tepat ya. Ada yang lain nggak? Iya, Pak. Silakan teman-teman yang lain untuk menjawab. Belum tepat kalau untuk puas. Bagaimana cara membedakan puas yang dari bulu hewan dengan yang bukan dari bulu hewan? Oke, ayo boleh nih para peserta yang lain silakan untuk menjawab nih. Jawaban yang benarnya nanti akan mendapatkan hadiah berupa buku agenda DAP. Ya, keren banget kan hadiahnya. Ayo dong pada jawab. Atau ada misalkan ada para peserta yang ingin bertanya juga dipersilakan kembali, bisa mengklik tombol raise hand dan mengaktifkan kamera serta mikrofon, juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dengan format nama peserta underscore pertanyaan. Oke, silakan bagi yang ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Adi atau mengajukan pertanyaan. Adi dan Bu Selah izin menambahkan terkait dengan pertanyaannya Arzkia Salabila Nifah tadi. Ya, silakan. Nah, di sini kan apakah di Indonesia ada payung hukum yang dapat memberikan sanksi terhadap pihak yang menyimpang? Karena contoh kasusnya adalah labeling dan berkemas. Kalau dia produknya labeling dan berkemas itu kan wajib daftar izin edar ya pada Badan POM. Nah, terkait tadi informasi yang ada di label tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan approval yang ada di Badan POM, itu akan kena sanksi dan cukup besar pidananya. Itu ada di Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, Pasal 92 Junto 132. Sanksinya pidana itu karena memberikan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kandungannya. Itu aja tambahan dari saya, Pak Adi. Ya, terima kasih Bu Emma. Ini kebetulan Bu Emma ini pensiunan dari BPOM. Kalau ada label-label yang tidak jelas, biasanya nanti langsung ditindaklanjuti oleh BPOM. Ya, terima kasih banyak Ibu Emma yang telah menambahkan. Oh iya Pak, ini sudah ada yang raise-nya nih Pak. Iya. Oke, boleh silakan untuk Kak Sarastia untuk mengaktifkan kamera serta mikrofonnya. Halo, suaranya terdengarkah? Ya, terdengar. Ya Pak, jadi saya mau coba jawab Pak pertanyaan Bapak yang tadi yang perbedaannya kuas antara sintetik sama sama yang mungkin pakai kandungan bulu hewan. Kalau yang saya pahami Pak, itu dibakar Pak. Jadi nanti kalau dia meleleh, itu kemungkinan besar adalah dari sintesis atau dari plastik dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dibakar mengeluarkan aroma tertentu, itu bisa dimungkinkan dari bulu hewan Pak. Itu yang saya pahami Pak. Ya, betul buat Mbak Saras ya. Jadi dibakar ya. Ini teman-teman kimia ada yang pernah bakar rambut nggak? Jangan-jangan anak zaman now nggak pernah bakar rambut.
Kalau lagi Idul Adha ada bulu, coba dibakar, boleh dicium baunya ya. Jadi teman-teman di sini bisa mengenali mana bau rambut hewan dengan bau plastik yang terbakar. Saya khawatir anak zaman sekarang karena nggak pernah main bakar-bakaran, jadi nggak tahu nih bau plastik sama bau rambut kebakar. Ya betul ya. Saya kembalikan ke moderator, itu betul jawabannya. Terima kasih Oke, Mbak Saras. selamat Kak Saras karena telah mendapatkan hadiah nih. Oke, untuk para peserta lain, apa ada yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin sambil menunggu boleh nih Pak Adi juga mengajukan pertanyaan lagi untuk kepada para peserta. Oke, satu lagi pertanyaan. Ini orang kimia pasti tahu ya cara bikin sabun. Kenapa sabun harus disertifikasi halal? Apa bahan kritisnya? Kenapa harus disertifikasi halal ya? Kenapa sabun harus disertifikasi halal? Apa titik kritisnya? Harus disertifikasi halal. Kenapa sabun harus disertifikasi halal? Harus disertifikasi halal. Silakan yang jawab. Ada yang menjawab nih Pak. Kak Hafiz Satrio Budi Aji. Dipersilakan Kak Hafiz. Silakan. Mas siapa? Hafiz. Cek, cek. Maaf, apa suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Baik Pak, saya izin menjawab pertanyaannya. Ya, Kenapa sabun harus disertifikasi halal? Karena sabun sendiri merupakan produk turunan dari lemak, Pak. Nah, biasanya lemak ini bisa bermacam-macam, ada yang dari lemak nabati maupun lemak hewani. Nah, apabila dari lemak hewan ini, maka perlu disertifikasi halal, Pak. Iya, betul. 100 buat Mas Hafiz. Sudah tepat jawabannya. Oke, bagaimana para peserta? Apa ada yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin dari Bapak Adi ingin menambahkan lagi, Pak? Ya, terkait dengan restoran. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan kalau teman-teman berkunjung ke restoran, di situ ada tulisan dilarang membawa makanan minuman dari luar. Itu untuk pengunjung. Nah, untuk karyawannya juga dipertegas, jadi harus seperti itu juga. Jadi kalau karyawannya mau makan, maka dia biasanya makannya di luar restoran. Tidak boleh membawa makanan dari luar. Nah, kadang karyawan di restoran itu catering. Ya, kadang catering nih, jadi itu ya restoran karyawannya makannya catering ya. Jadi jangan salah ya, walaupun pegawai restoran belum tentu dia makannya di restoran ya. Saya nggak ngerti kenapa, mungkin terkait dengan biaya juga ya, karena kalau restorannya restoran mahal ya, karyawannya makannya makan cateringan dari luar yang lebih murah. Jadi seperti itu ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Ya, jadi karyawan itu biasanya makannya catering. Nah, kalau cateringnya tidak tersertifikasi halal, maka peralatan makannya itu kayak sendok, apa namanya, Tupperware ya, apa pakai apa sih namanya buat wadah nasi dan lauknya itu, ya kayak gitulah ya, tepat. Itu tidak boleh dicuci di fasilitas produksi, gitu ya, tidak boleh dicuci di fasilitas produksi. Jadi ya kalau udah makan selesai ya udah peralatan makannya dirapikan, dikembalikan lagi. Jadi biar dicuci di tempat cateringnya, tidak boleh dicuci di lokasi produksi. Seperti itu. Nah, terus itu ya. Kemudian berikutnya, kalau misalnya restoran itu menyediakan jasa perayaan ulang tahun. Ya kan ada ya restoran-restoran halal yang memberikan jasa ulang tahun. Nah, kalau merayakan ulang tahun di restoran, ada persyaratan tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar. Itu persyaratannya. Jadi, kalau misalnya dia mau bawa kue bolu ulang tahun, maka sudah harus dipastikan bolu ulang tahunnya harus sudah
sertifikasi halal ya. Jadi kalau mau bawa bolu ulang tahun ke restoran, misalnya merayakan merayakan ulang tahun ya, maka bolunya harus sudah tersertifikasi halal. Jadi sampai segitunya peraturannya. Ya. Kalau mau mengadakan ulang tahun di restoran yang sudah tersertifikasi halal. Oke, itu tambahan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Baik, terima kasih Bapak Adi atas tambahannya. Bagaimana para peserta? Apa ada yang ingin bertanya lagi? Jika ingin bertanya, boleh mengklik tombol raise hand, maka saya akan mempersilakan untuk mengaktifkan kamera serta mikrofon. Dan bisa juga untuk mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dengan format nama peserta _ pertanyaan. Oke, boleh silakan jika ingin yang bertanya. Izin bertanya, Pak. Boleh ya? Ya, silakan. Ya. Jadi saya masih bingung, Pak. Mengenai ada salah satu perusahaan gitu pangan di bidang es krim, sebut saja PTM, itu dia memproduksi es krim yang udah terkenal banget, Pak. Tapi belum ada izin edar untuk halalan itu belum masih dipertanyakan. Tapi dia sudah mau mengklaim kalau produknya itu halal begitu, Pak. Nah, sedangkan untuk pemilik dari perusahaan itu sendiri itu orang Cina gitu. Dan pegawainya pun orang Islam. Jadi kalau semisal nih Pak, kita udah terlanjur konsumsi gitu, tapi dia sudah mengklaim sampai bikin pernyataan kalau produk dia itu beneran halal karena sudah diuji, tapi belum turun gitu produk sertifikasi halalnya. Nah itu sebenarnya dari kita sendiri masih, maksudnya sudah apakah kita mau konsumsi produk haram atau gimana Pak? Kalau kita nggak tahu gitu sebelumnya. Baik. Sebagai masyarakat, kita juga harus bisa memberikan edukasi ke masyarakat sekitarnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau beli ke sesuatu, biasanya kan tanya, Pak, sudah ada sertifikasi halalnya atau belum? Gitu kan. Ini sudah halal, mana Pak bisa ditunjukkan sertifikasi halalnya? Biasanya kalau perusahaan itu sudah tersertifikasi halal, itu ditempel di temboknya. Kalau misalnya dia bilang, sedang proses Pak, tapi ini dijamin halal kok. Ya udah Pak, saya belinya nanti aja kalau sudah ada sertifikasi halalnya. Gitu. Jadi dengan cara seperti itu kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Oh, ternyata konsumen saya butuh sertifikasi halal, nanti mereka akan termotivasi untuk mengurusnya. Ya, jadi kalau belum ada sertifikasi halalnya, jangan beli ya. Kita coba edukasi masyarakat ya. Kalau misalnya kita tidak seperti itu, nanti pelaku usaha tidak disertifikasi halal juga tetap laku, jadi ngapain saya sertifikasi halal? Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Ya, mari kita bantu kesadaran masyarakat ya supaya masyarakat itu peduli dan mau mensertifikasi halal produknya dengan tidak membeli produk yang belum ada sertifikat halalnya, seperti itu ya. Itu ya. Kita coba sama-sama edukasi. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Kalau perlu tawarin, mau dibantu nggak gitu proses pengurusan sertifikasi halalnya. Saya udah ikut pelatihan Pak gitu, dibantu aja. Kan siapa tahu nanti jadi magang di situ, jadi penyelia halal, nah lumayan buat tambahan penghasilan. Silakan nih teman-teman mahasiswa nih, kalau sudah mengikuti pelatihan ini, sudah merasa memahami, boleh nanti coba tawarkan ke pelaku-pelaku usaha di sekitarnya. Saya bantu Bu, Pak, membuat sistem jaminan halal, saya coba bantu urus ya. Gitu. Saya coba bantu analisa bahan-bahan yang digunakannya sudah sesuai dengan peraturan atau belum. Dibantu aja lihat, Ibu, Bapak, bahannya apa aja ya. Dilihat nih dokumennya. Oh, Pak, ini bahannya ada yang tidak sesuai nih, harus diganti. Jadi ditemukan. Oh, ini bahannya sudah sesuai semua, Bapak bisa daftar nih, dapat sertifikasi halal. Dilihat juga lokasi produksinya udah bener belum. Proses produksinya udah bener belum. Kalau misalnya proses produksinya belum benar, Pak ini ada peluang kontaminasi nih. Bapak jual pisang gorengnya halal, tapi jualannya bareng dengan soto Betawi. Soto Betawinya dagingnya nggak jelas ya. Akhirnya kan pisang goreng sama soto Betawi. Pisang gorengnya halal, soto Betawinya belum tentu kan. Karena ada dagingnya yang tidak jelas. Jadi informasikan ya. Jadi kalau mau halal, halal semua gitu ya. Jadi nggak bisa separuh-separuh. Jadi gitu ya. Ya, baik Pak. Silakan, ada lagi tuh yang nanya tuh. Ya. Silakan Kak Syeko Sultana. Oke, untuk Kak Syeko Sultana biarkan untuk on kamera dan mic ya Kak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, saya Sheho, izin bertanya. Ya.
Jadi saya mau tanya Pak terkait sertifikasi halal salah satu toko penjual kue yang sangat terkenal di Indonesia. Jadi mereka itu sudah sejak 2013 itu mengklaim kalau produk mereka itu halal gitu dari kandungannya. Mereka juga bisa menjelaskan. Selain itu mereka juga bilang kalau sertifikasi halal mereka itu sedang proses gitu Pak, tapi sampai 2020 itu masih belum ada juga sertifikatnya gitu. Jadi saya ingin bertanya, apa sih yang membuat proses sertifikasi halal ini maksudnya bisa sampai memakan waktu yang cukup lama seperti itu? Apa memang produk mereka itu sebenarnya tidak halal atau memang prosesnya yang memakan waktu sangat lama? Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang seperti itu biasanya ada bahan yang mengganjal itu. Misalnya ada satu bahan flavor ya atau fragrance-nya. Nah, yang tidak memenuhi kriteria, kemudian mereka disuruh ganti, nggak mau ganti. Karena ini terkait dengan rasanya gitu ya. Kalau diganti nanti rasanya berubah, otomatis tidak laku lagi gitu ya. Nah, itu biasanya ada bahan-bahan yang mengganjal seperti itu. Mereka disuruh mencari gantinya, belum dapat juga gantinya. Itu ya. Seperti. Baik, terima kasih Pak Ya. atas jawabannya. Baik, terima kasih Bapak Adi atas jawabannya, dan terima kasih juga kepada Kak Sheko yang telah memberikan pertanyaan. Bagi para peserta lain, apa ada yang ingin bertanya lagi? Jika ingin bertanya, boleh mengklik tombol raise hand, lalu mengaktifkan mikrofon serta video, dan bisa juga mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dengan format nama peserta _pertanyaan. Untuk Kak Sheko, boleh untuk turunkan tangan terlebih dahulu, Kak. Ada lagi? Sekarang sertifikasi halal tidak hanya makanan minuman, sampai ke barang gunaan. Keramik juga harus disertifikasi halal. Tinta pemilu, kosmetik kita harus disertifikasi halal ya. Jadi ilmu tentang halal itu berkembang. Kenapa tinta pemilu harus disertifikasi halal? Ya, tinta pemilu dipakai oleh orang Muslim se-Indonesia. Nah, harus dipastikan kalau tinta pemilu itu harus tembus air. Kalau misalnya nggak tembus air, otomatis kan akan menghalangi ketika kita wudhu ya, ketika kita berwudhu. Jadi tinta pemilu yang digunakan pada saat pemilihan itu, pilkada itu harus disertifikasi halal dulu sebelum digunakan. Jadi seperti itu yang info buat teman-teman ya. Coba dari sekarang rancang desain membuat tinta pemilu yang tembus air. Nanti kalau produknya bagus, itu bisa tuh nanti dijual pada saat pemilu nanti. Ya. Tinta pemilu yang tahan lama tapi tembus air. Nah, itu. Kan tinta pemilu kan syaratnya tidak mudah luntur ya, dipakai pagi sampai sore, walaupun dicuci pakai sabun itu kan tidak boleh hilang. Nah, tapi tinta pemilunya harus tembus air. Nah, itu tantangan nih buat orang kimia mencari formula yang pas. Seperti itu. Membuat tinta pemilu yang halal. Cari ya. Dan tahan lama. Jangan warna biru aja nih, warna yang lain juga coba dicari. Inovasinya. Kosmetik, kutek, dan lain-lain gitu ya. Ada lagi yang tanyakan silakan. Masih ada berapa menit? Mbak Sela? Masih ada 12 menit lagi, Pak. Oke, tambahan lagi untuk kosmetik ya. Parfum. Nah, parfum. Banyak yang mengira
parfum itu kehalalannya dari etanol. Padahal kan kalau etanol yang bukan berasal dari industri hammer itu tidak najis, boleh dipakai. Metanol, etanol itu yang dari industri kimia itu tidak najis, boleh dipakai di parfum. Jadi kalau parfum mengandung alkohol nggak apa-apa ya. Nah, justru di parfum itu yang kritisnya adalah di senyawa-senyawa non-polarnya, minyaknya ya. Itu bisa berasal dari hewan atau cara mengekstrak wanginya misalnya gitu, wangi bunga. Wangi bunga itu diekstraknya dengan menggunakan lemak. Nah, lemak untuk mengekstrak bunganya itu lemak apa? Nah, kalau lemak yang untuk mengekstraknya menggunakan lemak babi, ya otomatis nanti parfumnya kan tidak halal karena kontaminasi dengan lemak babi. Ya. Misalnya mau bikin minyak bunga apa itu ya, nanti bunganya diekstrak dengan lemak, diekstraksi biasa ya tanpa pemanasan, biasanya itu direndam selama berhari-hari pakai minyak tertentu sehingga nanti flavornya terekstrak di dalam minyak, terus nanti baru dipisahkan, nah itu jadi parfum. Nah itu bahan pelarut yang digunakan itu harus bahan yang halal, seperti itu ya. Jadi orang kimia harus tahu ya kalau parfum itu bukan etanolnya, karena etanol yang digunakan itu adalah biasanya etanol industri. Jadi kalau etanol industri hasil sintesis itu boleh digunakan buat parfum, tidak najis. Yang najis itu kalau etanolnya berasal dari hammer. Seperti itu ya, teman-teman kimia harus paham ya. Ya, terima kasih banyak Pak Adi atas Ya. Berarti memang sertifikasi halal itu benar-benar sangat penting sekali ya Pak, terutama bagi makanan, bagi kosmetik, dan juga bahkan sekarang keramik pun harus pakai halal. Ya. Dan keren banget nih buat para peserta, tadi udah dikasih rekomendasi sama Pak Adi kalau kita itu harus merancang tinta yang sesuai dengan karakteristik tetapi juga halal nih. Misalnya buat nanti kakak-kakak membuat tinta tersebut dan bisa diperjualbelikan dan menambah cuan ya Pak tentunya. Iya, buat pilkada Tangerang tuh lumayan kan. Berapa liter tinta pemilu tuh? Oke. Boleh nih Pak, satu pertanyaan lagi dari Bapak Ya, untuk para peserta nih Pak. Oh, ini ada yang bertanya. Ini ada yang bertanya nih, Kak Salah. Oh, sudah ada yang bertanya, berarti yang bertanya saja nih Pak. Ya, silakan. Oke, boleh untuk Kak Hanifa, silakan mengaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya Pak, tadi soal pigmen yang halal untuk pemilu kan Pak. Jadi saya ada yang lumayan menggelitik dari ada yang lumayan menggelitik gitu Pak, yang fenomena yang sekarang ini lumayan berkembang di dunia kecantikan, yaitu kuteks halal Pak. Di mana kuteks ini tuh dikasih klaim halal, tapi masih belum jelas sebenarnya dia tuh halalnya itu cuman dari komposisi bahannya saja yang emang menggunakan proses yang halal, atau memang dia boleh digunakan untuk sholat gitu Pak. Nah pertanyaan saya adalah apakah ketika menggunakan klaim dicantumkan gitu Pak, kuteks halal gitu, apakah itu jatuhnya sebagai false advertising atau false claim gitu ya Pak? Ya, kalau kutek yang sudah disertifikasi halal berarti dia sudah diuji tembus air. Dicoba ya, Safira, kuteknya itu dibeli ya, kemudian dioleskan di kertas saring ya. Coba ditetesin air, tembus enggak kertas saring itu? Netes enggak? Ya, itu salah satu cara termudah apakah bahan itu tembus air atau tidak. Kalau memang dia tidak tembus air ya berarti itu harusnya tidak dapat disertifikasi halal ya. Karena salah satu syarat
bahan kosmetik itu disertifikasi halal adalah harus tembus air, tidak boleh menghalangi jalan wudhu. Ya, seperti itu ya. Dicek aja coba ya. Dicek. Kalau kutek kan biasanya nggak tembus air ya, Safira? Iya, biasanya Nah, iya. Nah, jarang coba bedakan ada ya. tembus. Ya, cuman akhir-akhir ini kayak banyak klaim kayak gitu, Pak, biar katanya Nah, bisa tetap pakai kuteks walaupun kita masih sholat gitu loh, Pak. Nah, dicoba aja, dibawa ke lab, dicoba. Kutek yang halal dengan kutek yang tidak halal dicoba ya. Daya tembus airnya seperti apa? Coba. Kalau waktu tembusnya dia ngaruh nggak sih, Pak, sama ke klaim halal atau enggak gitu, Pak? Itu nanti ada standarnya ya. Oh. Ada standarnya. Saya belum punya standarnya, tapi minimal informasi dasarnya itu aja dulu. Di lab farmasi sudah ada untuk uji tembus air. Nama istilahnya uji penetrasi air. Ada alatnya khusus. Ada alat khususnya untuk uji penetrasi air. Nah, untuk yang paling sederhana itu aja dulu. Yang sederhana pakai kertas saring aja. Itu yang sederhana. Tapi ada alat, kalau mau lebih teliti, ada alat khususnya untuk uji penetrasi air namanya. Dicek aja di Google. Uji penetrasi air kosmetik. Nanti keluar ya alat yang digunakan apa. Dan metodenya ada di situ. Metodenya ada. Kalau mau cari metode yang benar, ada di situ ya. Kalau metode sederhananya yang saya ceritakan tadi. Terima kasih, Bapak. Ya. Masih ada waktu? Pak, sudah cukup? Masih ada waktu, Pak, 4 menit, 3 menit lagi. Mungkin Bapak Ya. ingin menambahkan sekali lagi? Apalagi ya, saya kira sudah cukup ya untuk kosmetik. Untuk kosmetik yang dipakai dengan laki-laki itu salah satu syaratnya tidak boleh mengandung emas ya. Nah, laki-laki kan tidak boleh pakai emas ya. Jadi kalau ada kosmetik yang memang diperuntukkan untuk laki-laki, entah apalah itu namanya, itu tidak boleh mengandung unsur emas. Itu tambahan dari, kalau untuk perempuan boleh mengandung unsur emas, tapi kalau kosmetiknya untuk laki-laki tidak boleh mengandung unsur emas. Itu tambahannya. Ya, itu aja dari saya. Saya kira udah habis waktunya ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Adi yang telah memaparkan materi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Dan juga tentunya terima kasih bagi para peserta yang telah mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari Bapak Adi. Terima kasih banyak, Pak. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator 2. Baik, terima kasih moderator 1. Terima kasih juga Pak Adi selaku tutor materi keempat yang sudah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Terima kasih juga antusiasnya para peserta yang sudah bertanya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke virtual break selama 5 menit terlebih dahulu. Sebelum masuk ke materi yang kelima, baik kepada para peserta dipersilakan untuk yang mau ke toilet atau ingin santai terlebih dahulu dipersilakan.